Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Firly Agus Setiawan Safab, SEMM, selaku dosen pengampu di mata kuliah studi kebantenan, serta seluruh mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan yang saya banggakan. Pada hari ini izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai perkembangan kondisi politik kontemporer di Provinsi Banten. Oke, bisa di next. Di sini kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Sohib. Yang kedua ada Ucu. Yang ketiga ada Vira Alpahira. Yang keempat ada Adinda Kanza. Dan yang terakhir ada Noval Paujan. Oke, next. Baik, untuk mempersingkat waktu, pada pembahasan pertama atau pemaparan pertama akan disampaikan oleh rekan saya terkait latar belakang. Kepada Vira Alpahira, dipersilahkan untuk memaparkan. Ya, baik. Di sini ada latar belakang. Provinsi Banten memiliki sejarah penting sejak kejayaan Kesultanan Banten pada abad ke-17 di bawah Sultan Agung Tirtayasa. Namun, keruntuhannya dipicu konflik internal yang dimanfaatkan PLC. Pola kerentanan terhadap politik kekerabatan ini berlanjut hingga era modern, terutama setelah pemekaran tahun 2000. Ketika harapan otonom daerah berbasis meritokrasi justru dibayangi menguatnya dinasti politik sebagaimana dicatat oleh Sutisna 2017. Studi seperti Remanu et al. 2025 menunjukkan bahwa dinasti politik di Banten melemahkan kualitas demokrasi melalui berkurangnya kontestasi, akuntabilitas, dan potensi penyalahgunaan sumber daya. Karena itu, diperlukan analisis menyeluruh untuk melihat kesinambungan pola kekuasaan dari warisan kesultanan hingga dinamika politik kontemporer termasuk Pileg 2024. Fenomena ini menjadi mendesak untuk refleksinya terhadap kualitas demokrasi. Dampak tersebut mencakup terbatasnya kontestasi politik yang adil, integritas, dan pengawasan. Terwariskan ini menimbulkan pertanyaan fundamental mengenai sejauh mana prinsip-prinsip keterbukaan dan transparansi dapat diimplementasikan secara efektif di Banten. Untuk pemaparan selanjutnya, saya serahkan kepada Ucu. Baik, selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, penelitian ini akan menjawab 3 pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana karakteristik kemajuan politik Kesultanan Banten di bawah Sultan Agung Tirtayasa dan faktor-faktor apa yang menyebabkan kemundurannya. Yang kedua, bagaimana alur perkembangan peta politik Provinsi Banten dimulai dari masa pembentukannya tahun 2000 hingga dinamika hasil Pileg 2024. Dan yang terakhir, apa dampak negatif dan positif yang ditimbulkan oleh fenomena politik dinasti terhadap aspek tata kelola pemerintahan dan demokrasi di Provinsi Banten. Next. Selanjutnya ada kemajuan dan kemunduran politik di masa Sultan Agung Tirtayasa. Kemajuan politik yaitu kedaulatan ekonomi dan visi kosmopolitan. Pada era Sultan Ageng, Banten diakui sebagai kesultanan maritim yang memiliki kedaulatan politik dan ekonomi yang independen. Di sini ya faktor kemundurannya yaitu krisis internal sebagai titik balik, yaitu kemunduran politik Kesultanan Banten tidak disebabkan oleh kelemahan militer yang menyeluruh, melainkan karena konflik internal yang diintervensi oleh kekuatan luar. Titik balik kehancurannya adalah perseteruan antara Sultan Ageng dengan putranya yaitu Sultan Haji. Untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Adinda Kanza. Selanjutnya, perkembangan politik dari tahun dibentuknya Provinsi Banten hingga Pileg 2024. Yang pertama, konsolidasi kekuatan dan munculnya politik dinasti.
Sejak pemekaran, politik Banten dengan cepat dikuasai elit lokal seperti TB Chasan Socit yang kemudian membangun politik dinasti melalui keberhasilan menempatkan Ratu Atut Chosia sebagai wakil gubernur hingga gubernur. Dominasi ini berlangsung komprehensif melalui penguasaan jabatan eksekutif, penempatan kerabat di kursi-kursi strategis legislatif, serta pengendalian birokrasi untuk menjaga kepentingan jaringan kekerabatan. Yang kedua, dinamika menjelang dan pasca Pileg 2024. Menjelang dan setelah Pileg 2024, dinasti politik di Banten tetap menunjukkan resiliensi meskipun diterpa kasus korupsi elitnya. Pergeseran dukungan dan kemunculan figur baru tidak sepenuhnya melemahkan jaringan politik yang sudah mapan, terutama melalui kekuatan partai dan basis massa tradisional. Analisis pasca Pileg menekankan dua aspek utama. Yang pertama, ketahanan jaringan dinasti dalam mempertahankan kursi DPRD, serta peran memilih muda Gen Z dalam menentukan apakah politik meritokrasi mulai menguat atau patronase tetap dominan di tingkat lokal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Naufal Fauzan. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dampak politik dinasti di Banten, yaitu proliferasi kekuasaan di berbagai sektor. Dinasti politik di Banten menunjukkan perluasan kekuasaan yang meluas dari jabatan eksekutif ke legislatif, birokrasi hingga organisasi kemasyarakatan, menciptakan sistem check and balance, semua di mana pengawas dan diawasi berada dalam jaringan kekerabatan yang sama. Pola ini memungkinkan pengamanan proyek dan anggaran daerah tetap berada dalam lingkungan keluarga sehingga meningkatkan risiko penyalahgunaan kekuasaan sebagaimana yang dijelaskan oleh Sutisna. Selanjutnya itu ada dampak negatif terhadap kualitas demokrasi. Temuan dari Remanus et al. Tahun 2025 menegaskan bahwa dinasti politik di Banten memberikan dampak serius terhadap demokrasi lokal, termasuk terbatasnya kontestasi politik yang menghambat munculnya figur meritokratis, melemahnya akuntabilitas karena jabatan publik ditempati kerabat sendiri, serta meningkatkan risiko keputusan yang memprioritaskan kepentingan keluarga dan dapat merugikan pengelolaan sumber daya alam di daerah. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Syahid. Baik, untuk kesimpulan, yaitu politik kontemporer Banten merupakan kelanjutan dari pola historis yang menunjukkan bahwa konflik internal memiliki dampak besar terhadap arah kekuasaan, sebagaimana terlihat pada keruntuhan kesultanan di era Sultan Ageng Tirtayasa maupun pada konsolidasi dinasti politik pasca 2000 yang tetap bertahan hingga Pileg 2024. Lalu dominasi, bisa diulang, Fir? Lalu dominasi kekerabatan dalam eksekutif, legislatif, dan birokrasi tidak hanya memperlihatkan daya tahan struktur kekuasaan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi negatif bagi demokrasi, termasuk melemahnya akuntabilitas, terbatasnya partisipasi politik, serta meningkatnya risiko penyalahgunaan kekuasaan sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai studi. Oke, bisa dilanjut. Baik, terima kasih. Mungkin sekian dari kami, pemaparan yang dapat kami sampaikan. Dan yang terakhir, mungkin ada referensi, bisa di next juga. Nah, di sini ada beberapa referensi yang kami ambil karena memiliki sebagai acuan kita juga dalam pembahasan pada hari ini. Dan mohon maaf apabila dari kami ada salah kata dan kurang lebihnya juga mohon maaf. Dari kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.